Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik anak-anak, hari ini kita masih di pembelajaran subtema 2 buku tematik 2E ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang Teacher kasih waktu untuk kamu untuk membuka buku tematik kamu halaman 51 dan 53. Di sini sebelum kita masuk ke puisi atau kita membaca puisi, ada aturan membaca puisi yang harus kamu tahu. Nah, membaca puisi itu tidak sama dengan kita membaca surat kabar, membaca majalah, atau membaca buku pelajaran. Jadi ada aturannya. Yang pertama adalah membaca puisi itu tidak boleh terburu-buru. Yang kedua, setiap kata harus dilafalkan dengan jelas. Dilafalkan itu artinya diucapkan. Dan yang ketiga, ekspresi wajah harus sesuai dengan puisinya. Jadi kalau misalnya kamu membawakan puisi yang isinya sedih, ekspresi wajah kamu harus sedih. Kalau kamu membawakan puisi yang riang gembira, ekspresi wajah kamu harus riang gembira. Paham ya? Harus paham ya aturan ketika membaca puisi. Sekarang coba buka buku kamu halaman 51. Nah, bacalah syair lagu berikut seperti cara membaca puisi. Nah, ketika kita membaca puisi itu tidak sama ketika kita membaca koran atau majalah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca puisi. Yang pertama itu, membaca puisi tidak boleh terburu-buru. Terus, setiap kata harus dilafalkan dengan jelas ya. Setiap kata harus dilafalkan dengan jelas. Apa itu arti dilafalkan? Dilafalkan itu artinya diucapkan ya, diucapkan dengan jelas. Terus ekspresi wajah harus sesuai dengan puisi yang kita baca. Kalau puisinya puisi yang gembira, ekspresi wajah kita juga harus gembira. Nah, coba kamu lihat di sini ada ini adalah lagu Burung Kutilang ya, ciptaan Ibu Sud. Nah, di sini kita tidak menyanyikan lagunya, tapi kita akan membaca syair lagu seperti membaca puisi. Ya, coba kita baca. Kamu dengarkan teacher dulu ya. Burung Kutilang, ciptaan Ibu Sud. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, lili. Oke ya, kita sudah baca puisinya ya. Nanti kamu boleh coba ya, kamu boleh coba baca sendiri ya. Agar dapat membaca puisi dengan baik, kita harus mengetahui arti setiap kata dalam puisi. Nah, di pelajaran sebelumnya, teacher kamu sudah menjelaskan kalau kita ingin mencari arti kata, kita dapat mencarinya di dalam kamus. Nah, berikut ini adalah beberapa kata yang kita temukan di dalam lirik lagu yang telah kita baca menjadi sebuah puisi tadi, Burung Kutilang. Di sini ada pucuk. Pucuk itu artinya puncak atau ujung pohon yang tinggi. Terus ada jemu. Jemu artinya bosan atau tidak suka lagi. Terus angguk. Angguk itu artinya menundukkan kepala. Terus berseru artinya bersuara nyaring. Kita lanjut ya. Ini kita ambil dari buku kamu halaman 53. Ayo membaca ya. Halaman 53. Ayo membaca. Nah, sekolah Nina akan mengadakan lomba antar kelas. Mary dan Nina ingin mengikuti lomba membaca puisi. Ibu guru melatih mereka membaca puisi yang baik. Nah,
Membaca puisi itu seperti yang sudah teacher jelaskan tadi di awal, membaca puisi itu tidak boleh terburu-buru. Terus setiap kata harus dilafalkan dengan jelas. Nah, dilafalkan itu artinya diucapkan. Yang ketiga adalah perlihatkan wajah sesuai dengan puisi yang dibaca. Ya. Ini artinya kalau isi puisinya riang gembira, wajah kita ketika membaca puisinya juga harus riang gembira. Berarti puisi tentang rasa senang dibaca dengan wajah yang gembira. Terus puisi tentang kesedihan dibaca dengan wajah yang sedih, ya. Oke, kita cari ulang. Puisi tentang rasa senang dibaca dengan wajah yang gembira. Terus puisi tentang kesedihan dibaca dengan wajah yang sedih. Paham ya? Oke, nah kita di sini akan membaca puisi dari halaman 53. Kamu dengarkan dulu, boleh kamu ikuti juga ya membacanya ya. Oke, puisi yang pertama yang mau kita baca judulnya adalah Mentari. Mentari, setiap kali aku membuka mata, ku melihat cerah senyummu, menambah semangatku pagi ini. Pancaran sinarmu yang indah membuat langit menjadi semakin mempesona. Oke, kita baca ya, ikuti teacher ya, ikuti ya, kita baca sekali lagi. Mentari, setiap kali aku membuka mata, ku melihat cerah senyummu, menambah semangatku pagi ini. Pancaran sinarmu yang indah membuat langit menjadi semakin mempesona. Oke, ini adalah ekspresi puisi yang ketika membacanya ekspresi wajah kita harus gembira, ya. Oke, kita baca puisi yang kedua. Puisi yang kedua, kini tak kulihat lagi aneka bunga warna-warni, burung dan kupu-kupu tak tampak lagi. Alam yang indah telah berganti, jalan dan gedung-gedung tinggi. Kita ulang ya. Kini tak kulihat lagi aneka bunga warna-warni, burung dan kupu-kupu tak tampak lagi. Alam yang indah telah berganti, jalan dan gedung-gedung tinggi. Nah, kalau tadi di puisi pertama, ekspresi kita adalah ekspresi wajah gembira. Lalu bagaimana dengan puisi yang kedua ini? Ekspresi gembira atau ekspresi sedih? Ekspresi sedih ya, karena menggambarkan isi daripada puisi itu menggambarkan alam yang indah itu sudah berganti, udah nggak indah lagi, sudah diganti dengan jalan dan gedung-gedung yang tinggi, tidak ada lagi aneka bunga yang warna-warni, burung dan kupu-kupu pun sudah tidak tampak. Jadi puisi pertama dan puisi kedua kita baca dengan ekspresi yang berbeda. Oke, bisa paham ya? Nanti kamu bisa coba baca di rumah. Kalau kamu punya cermin, kamu boleh baca di depan cermin ya, biar kamu lihat ekspresi kamu seperti apa. Ini harus dipraktekin di rumah ya, biar kamu lebih paham lagi bagaimana cara membaca puisi yang baik. Oke, waktunya kita mengerjakan latihan ya. Latihan kamu diambil dari tematik 2E halaman 56 nomor 1. Nah, latihannya ini ketika kamu sudah selesai mengerjakan, kamu foto lalu kamu kirim ke main teacher kamu masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah salinlah ke buku catatanmu ya. Ini hanya disalin saja. Aturan membaca puisi hanya disalin saja, tidak usah tidak difoto dan tidak dikirim. Cukup kamu salin ke buku catatan kamu dengan rapi ya. Nah, ini yang mau dicatat. Aturan membaca puisi kamu pindahkan ke buku catatan kamu, sambil dipindahkan, sambil dipahami dan sambil dihafal ya. Nah,
Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat lagi ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.